Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusriana Nisa Putri dari kelas Kimia C. Di sini saya akan membahas tentang kinetika kimia. Kinetika kimia yaitu seberapa cepat reaksi akan berlangsung. Kinetika kimia mempelajari tentang laju reaksi, hukum laju, reaksi Orde, kinetika reaksi, efek suhu pada laju reaksi, mekanisme reaksi, dan katalis. Kinetika kimia berkenaan tentang bagaimana laju reaksi itu diukur, bagaimana laju reaksi dapat diprediksi, dan bagaimana data laju reaksi digunakan untuk mekanisme reaksi. Reaksi kimia ada yang berjalan cepat dan ada yang berjalan lambat. Contoh reaksi yang berjalan dengan lambat yaitu pembentukan karang gigi. Pembentukan karang gigi diawali dengan plak. Nah, plak itu adalah permukaan pada gigi yang dari lapisan bakteri. Pembentukan lapisan bakteri ini dimulai ketika protein pada lidah atau ludah membentuk lapisan tipis pada permukaan gigi. Lapisan tipis ini akan membentuk karang gigi dengan kepadatan bakteri lebih dari 200 juta sel bakteri per miligram. Plak pada permukaan gigi dapat melekat baik pada gigi, lubang gigi, dan permukaan kasar lainnya. Setelah pembentukan plak 4 hingga 8 jam, kemudian plak akan mulai mengeras. Proses pengerasan ini terjadi pada hari pertama hingga hari ke-14. Kecepatan pertumbuhan karang gigi berbeda-beda setiap individunya. Karang gigi akan terbentuk hingga mencapai ketebalan maksimal dalam kurun waktu 10 minggu hingga 6 bulan. Nah, dari sini kita sudah melihat pertumbuhan karang gigi termasuk reaksi yang sangat lambat. Lambat juga dapat dilihat dari pertumbuhan karat pada pagar besi. Reaksi ini terjadi karena pada saat air hujan mengenai besi, maka air akan bercampur dengan karbon di udara, kemudian membentuk asam karbonat. Asam yang terbentuk ini akan membuat zat besi pada logam akan larut. Lalu air akan mulai terurai menjadi dua komponen yang berbeda yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen yang bercampur dengan atom pada besi menyebabkan karat menjadi muncul. Nah, reaksi yang berjalan dengan cepat yaitu bom atom. Selain cepat, bom atom memiliki energi yang sangat besar dan daya rusak yang sangat bahaya. Reaksi adalah perubahan konsentrasi suatu reaktan atau produk dalam satu waktu. Misalkan A menjadi B. Lalu bisa dilambangkan lajunya negatif delta A per delta T atau positif delta B. Konsentrasi A dalam reaksi menjadikan konsentrasi A bernilai negatif. Konsentrasi reaksi akan terus berkurang karena konsentrasi itu akan dikonsumsi menjadi produk. Akan tetapi, jumlah konsentrasi B akan terus bertambah karena laju pembentukan ini dilambangkan dengan positif. Sehingga ini akan disebut dengan laju pembentukan B dan laju konsumsi A. Itu adalah penggambaran dari laju reaksi, konstanta laju, dan konsentrasi dari zat yang saling berhubungan. Hukum laju sendiri bentuknya adalah berupa persamaan. Misalnya untuk reaksi AA tambah BB, untuk reaksi A tambah B menjadi C tambah DD, laju reaksinya akan negatif 1 per A
delta A per delta T sama dengan negatif 1 per B. Mulai berjalan, konsentrasi reaktan akan menurun dan konsentrasi produk akan bertambah seiring berjalannya waktu. Hingga ini dapat dijelaskan bahwa konsentrasi B seperti garis warna biru seiring berjalannya waktu akan terus bertambah, dan konsentrasi A seperti warna merah seiring berjalannya waktu akan terus berkurang. Konsentrasi A seiring berjalannya waktu akan membentuk B. Jadi, seiring berkurangnya konsentrasi, maka hasil reaksi konsentrasinya faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas kontak. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Contoh mudahnya, pengaruh luas kontak terhadap laju reaksi gula pasir dan gula batu. Pada kondisi yang sama, gula pasir akan lebih cepat melarut dalam air dibandingkan dengan gula batu. Ini disebabkan gula pasir memiliki luas yang lebih besar dibandingkan gula batu. Konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, maka reaksi semakin cepat. Hal ini disebabkan karena konsentrasi yang besar menandakan bahwa molekul-molekul dalam suatu zat juga menjadi lebih banyak. Banyaknya molekul-molekul tersebut memperbesar peluang adanya tumbukan yang menyebabkan reaksi dapat terjadi. Suhu. Semakin tinggi temperatur, reaksi juga akan menjadi lebih cepat. Ini dikarenakan temperatur yang lebih tinggi akan menyebabkan molekul-molekul lebih cepat dan bergerak, sehingga menyebabkan molekul-molekul akan sering bertumbukan dan memiliki energi yang lebih tinggi agar reaksi kimia dapat terjadi. Katalis. Mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi sehingga energi yang diperlukan oleh molekul-molekul reaktan untuk bereaksi menjadi lebih rendah dan reaksi menjadi lebih cepat. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi dengan cara bereaksi dengan reaktan membentuk kompleks teraktivasi, lalu akan terurai kembali, membentuk produk dan mengembalikan katalis. Ordenol. Reaksi dengan ordenol bermakna bahwa konsentrasi suatu reaktan tidak berpengaruh pada laju reaksi. Dengan kata lain, meskipun kita menambah atau memperbesar konsentrasi dari suatu reaktan, laju reaksinya tidak akan berubah. Laju pada ordenol, laju dikurangi K, lalu persamaan konsentrasi waktu, A dikurangi A0 dikurangi K dikali T. Reaksi orde 1 bermakna bahwa laju reaksi akan sebanding pada orde 1, yaitu laju sama dengan K dikali A. Persamaan konsentrasi waktu ln A per A0 sama dengan min K dikali T. 2. Untuk reaksi orde 2, maka laju reaksi akan bertambah sebesar pangkat 2 konsentrasi reaktan. Pada orde 2, K dikali A pangkat 2. Dan persamaan konsentrasi waktu 1 per A sama dengan 1 per A0 ditambah K kali T. Waktu paruh, waktu
paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada saat waktu paruh sama dengan konsentrasi mula-mula. Rumus untuk orde 0, A dikali T kurangi 1/2 A0. Lalu untuk rumus orde 1, T 1/2 sama dengan 0,639 per K. Dan untuk rumus orde 2, T 1/2 sama dengan 1 per K A0.